Pemirsa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pangkal Pinang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah dengan subsidi 4 bulan penjara terhadap Alwin Alba, mantan Direktur Operasional PT Timah Tbk. Vonis kepada terdakwa Tipikor proyek CSD dan Washing Plant 2018 milik PT Timah Tbk di Tanjung Gunung Bangka Tengah jauh lebih ringan dari tuntutan JPO. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Adisa Putra, jurnalis Bangka Pos. Rekan Adisa Putra, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, selamat sore rekan Justina. Bersamaku yang ada di studio, saya akan melaporkan terkait Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang pada hari Selasa eh, 3 Desember tahun 2024 sekitar pukul 18:53 WIB, di mana menggelar sidang dengan agenda putusan terhadap terdakwa Alwin Akbar yang merupakan mantan Direktur Operasional atau Dirop PT Timah Tbk, di mana terdakwa ini tersandung dalam kasus dugaan korupsi ya Tipikor proyek CSD dan Wasinpen pada tahun 2018 milik PT Timah Tbk di Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang yang dipimpin langsung oleh Majelis Hakim Sulistyo bersama dengan hakim anggota MHD Tagir dan Warsono, di mana Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Alwin Akbar terbukti bersalah dan dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana korupsi ya, di mana terdakwa sendiri dijatuhkan vonis selama 3 tahun penjara dengan denda 100 juta. Apabila denda tersebut tidak diganti oleh terdakwa, maka subsidiar penjara selama 4 bulan. Sidang sendiri digelar di ruang Garuda Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang, di mana terdakwa langsung mendengarkan sidang putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Terdakwa sendiri didampingi oleh tim penasihat hukum dengan bersama istri, kemudian dari jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, yaitu dihadiri langsung oleh Wayan Indra Lesmana. Dalam sidang tersebut dijerat kurang lebih 2 jam ya, terdakwa dengan diputus dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 100 juta atau subsidiar selama 4 bulan. Setelah menjalani sidang sendiri, terdakwa Alwin Akbar pun tidak banyak komentar dan hanya langsung keluar dari ruang sidang, kemudian menuju ke ruang tahanan hingga menuju ke mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, tidak mengeluarkan komentar apapun, hanya saja dia menyerahkan sepenuhnya dengan pihak tim penasihat hukum. Dari penasihat hukum sendiri, pihaknya akan berkonsultasi atau berunding terlebih dahulu ya terkait putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa Alwin Akbar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang. Sementara dari jaksa penuntut umum sendiri, pihaknya masih akan melaporkan putusan terdakwa Alwin Akbar ini kepada pimpinannya, apakah mereka akan banding atau tidak untuk terkait putusan, karena sebelumnya Alwin Akbar sendiri dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 14 tahun penjara dan denda 24 miliar atau kurungan penjara selama 7 tahun. Kemudian Majelis Hakim meminta terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan dan menetapkan barang bukti yang disita oleh penuntut umum dari nomor 1 sampai dengan nomor 112 itu diserahkan kembali kepada terdakwa. Kemudian terdakwa sendiri membayar biaya perkara sebesar 7.500. Mungkin seperti itu laporan saya dari Kota Pangkal Pinang, rekan Justina. Terima kasih rekan Adisa Putra, jurnalis Bangka Pos atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi berita ini berikut wawancara wartawan kami bersama Jos Rizal, penasihat hukum terdakwa. Tadi belum sempat ya berunding sama Pak Alwi. Jadi untuk mengenai puas atau tidaknya nanti kan tanyakan ke Pak Alwi. Kalau kami dari PH udah pastinya nggak puas ya, karena menurut kami harusnya dia tidak terbukti untuk melakukan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Harusnya kalau menurut kami itu yang terbaik adalah bebas ya. Tapi walaupun itu nanti untuk mengajukan
ini dulu laporan pada pimpinan ya kan sebelumnya apakah akan banding atau tidak. Nah itu sebenarnya terhadap putusan tadi. Bang, kalau itu putusan tadi kan itu kan cukup jauh dari tuntutan Bang. Tanggapannya itu tadi laporan dulu pada pimpinan ya kan. Hasil sidang hari ini putusannya gimana. Baru nanti ada atas perintah dari pimpinan bagaimana kita tindakan selanjutnya. Itu aja. Untuk dakwaan kriminal tadi yang tidak terbukti. Iya, semua dilaporkan. Semua itu. Dari strafmat, barang bukti, denda segala macam yang tidak dianulir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.